Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nisa Afrilia Nurfadila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis film Inside Out dalam perspektif psikologis. Sebelum saya menjelaskan bagaimana perspektif psikologis dalam film Inside Out ini, saya akan menjelaskan tentang alur ceritanya terlebih dahulu. Inside Out merupakan film yang menceritakan tentang berbagai emosi yang ada di dalam tubuh seorang anak perempuan berusia 11 tahun bernama Riley. Di dalam pikirannya, terdapat 5 perwujudan emosi, yaitu joy yang artinya bahagia, fear yaitu takut, anger yaitu marah, disgust yang berarti jijik, dan sadness yang berarti sedih. Kelima emosi ini tinggal di sebuah tempat yang disebut headquarters, atau yang disebut markas besar, yaitu pusat kendali pikiran Riley yang membimbingnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, keadaan jadi tak sama lagi ketika Riley yang berasal dari daerah harus pindah ke kota metropolitan San Francisco mengikuti ayahnya. Headquarters pun menjadi kacau ketika Riley berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan kota besar. Sementara Joy berusaha untuk tetap optimis. Kelima emosi ini berseteru tentang cara terbaik bagi Riley dalam menghadapi kehidupan di kota, rumah, dan sekolah yang baru. Kemudian, bagaimanakah perspektif psikologis dalam film Inside Out ini? Film ini merupakan sebuah petualangan dalam kehidupan sehari-hari seorang manusia, mulai dari lahir sampai tumbuh besar. Dalam film ini bisa diketahui bagaimana cara emosi bekerja dalam berbagai macam bentuknya dalam perjalanan pertumbuhan dan perkembangan. Yang menjadi perhatian pada film ini adalah emosi yang tercipta dari seseorang. Emosi tersebut digambarkan dengan bentuk animasi yang berada di kepala sebagai pusat kontrol manusia atau otak, yaitu sebagai pusat pengendali kehidupan sehari-hari seorang manusia. Ada 5 emosi yang ada pada diri manusia, yaitu rasa bahagia, kesedihan, amarah, ketakutan, dan ketidaksukaan atau jijik. Setiap emosi membantu sama lain dan saling berkaitan yang dapat dijalani dengan baik, sehingga itu semua dapat memudahkan kita mengetahui apa saja perasaan yang ada dalam tubuh kita yang dapat mengatur bagaimana kepribadian kita dapat terbentuk. Setiap bagian-bagian tersebut memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Seperti dalam film, Joy bertugas agar Riley bahagia, Fear membuat Riley terhindar dari hal-hal yang berbahaya, Anger berguna agar Riley berani, dan Disgust memastikan Riley tidak melakukan sesuatu yang membuat ia tidak baik. Bahkan emosi yang sering diremehkan adalah sadness, karena dianggap oleh Joy atau kebahagiaan tidak memiliki fungsi. Pada kenyataannya, ia memiliki fungsi yang sangat berarti. Terbukti ketika gajah atau Pingbong tersedih. Yang dapat menghiburnya dan menjadi temannya adalah sadness atau kesedihan. Juga terbukti ketika akhir scene dalam film ini yang menjadi pemecah masalah adalah sadness atau kesedihan. Riley mempunyai sebuah keluarga yang harmonis yang mana fungsi keluarga adalah faktor utama dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Di mana hal pertama yang diterima bagi seseorang adalah interaksi dengan keluarga, karena di dalam keluarga seseorang mendapatkan sesuatu yang belum diketahuinya, seperti hal yang baru dalam diri seseorang, bimbingan, kasih sayang, rasa aman, kecukupan, dan sebagai teman hidup. Kenangan-kenangan Riley yang telah memasuki alam pikirannya digambarkan dengan bola kristal yang berisi memori dengan berbagai warna yang menggambarkan beberapa emosi dari kegiatan yang dilakukannya. Karakter Riley dibentuk seperti pulau-pulau ingatan yang tersimpan sebagai inti memori di samping bola-bola kristal yang tersimpan sebagai ingatannya. Seperti halnya bentuk ingatan yang bersifat kekeluargaan, yaitu terdapatnya rasa kasih sayang, pertemanan, dan lain-lain. Kemudian sifat kepribadian seperti kejujuran, bohong, tolong-menolong, menghargai sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Kemudian hiburan seperti permainan semasa hidupnya, teman kecil, kesukaan, dan lain-lain. Kemudian ada juga imajinasi, yaitu pemikiran yang bersifat hayalan.
Kemudian ada juga kecerdasan, yaitu nilai-nilai inteligensi yang dimiliki. Beberapa pulau tersebut dikendalikan oleh pusat pengendali di mana di sini disebut sebagai otak yang menyimpan beberapa ingatan yang ada. Namun, ada juga tempat yang dijadikan sebagai tempat pembuangan yang mana memori-memori yang telah terbentuk di masa lalu dibuang atau dilupakan dan juga ditinggalkan, serta itu merupakan ingatan yang tidak penting. Di saat ia semakin tumbuh dan berkembang, ingatan tersebut tidak digunakan lagi sebagai sesuatu hal yang menunjang hidup manusia, karena telah tercipta hal-hal yang baru untuk menuju masa depan seseorang. Selain itu, ada juga tempat dunia mimpi, bahkan sampai alam bawah sadar. Tetapi, dengan adanya beberapa ingatan yang tercipta, itu akan membuat suatu karakter dari kepribadian seorang manusia tanpa ia sadari. Karena itu, semua ia dapat saat dalam tahap pengembangan fase kehidupannya. Of course, it runs on soul power. That's right, your theme song. Who's your friend who likes to play? Bing bong, bing bong, Drop your makes you yell hooray. bing bong, bing bong. Selain adanya ingatan-ingatan yang ditinggalkan, ada beberapa suatu kejadian yang dirasakan oleh seorang manusia yang sangat diingatnya karena kejadian itu sangat berkesan bagi dirinya, sehingga timbulnya nilai-nilai yang membawanya tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa ada gangguan yang sangat tidak memungkinkan terjadi, sehingga ia akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang keluar dari jalur yang sangat tidak baik bagi dirinya dalam berbagai aspek. Kemudian, sesuatu berubah, yaitu Riley dan keluarga harus pindah kota bersama ayahnya. Di mana di lingkungan yang baru, Riley harus beradaptasi yang sebelumnya lingkungan lamanya saat usianya masih kecil. Ada beberapa perselisihan yang terjadi dengan klima emosi yang ada di pikiran Riley, yaitu mereka menganggap rumah barunya tidak lebih baik daripada rumah sebelumnya, dan rumah lamanya lebih baik daripada yang baru. Saat perpindahan rumah, di sini dibutuhkan sikap dari seorang Riley yang harus menghargai keputusan orang tuanya pindah rumah dan ia harus mengerti dengan keadaan yang harus dijalani kedua orang tuanya. Dalam keadaan suasana baru, membuat psikis Riley menjadi lebih tidak memihak dengan lingkungan baru karena harus beradaptasi lagi. Dan ia harus menghadapi situasi dengan menjaga emosi yang telah tertanam di lingkungan lama. Dalam hal klinis yang berkaitan dengan emosi, di sini seseorang harus mempelajari berbagai kesulitan yang dihadapinya, yaitu yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang untuk berbahagia. Kebahagiaan yang erat hubungannya dengan kehidupan emosional, sensitif, dan harus dibedakan dengan kepuasan yang lebih berhubungan dengan segi-segi rasional dan intelektual. Dalam film tersebut, kita bisa melihat bahwa gambaran jiwa, yaitu emosionalnya Riley, yang begitu dinamis dikarenakan ia masih terganggu dengan lingkungan lamanya yang membuatnya lebih nyaman daripada tempat barunya. Sehingga dalam hal seperti ini, sangat dibutuhkan pemikiran, pengamatan, penilaian rasionalnya atas situasi yang dihadapinya. Dengan seperti itu, ia dapat menyadari itu adalah yang normal kenapa harus berpindah dari tempat satu dan yang lain. Walaupun ingatan masa lalu masih saja teringat dan masih terbiasa dengan kegiatan yang lama. Keadaan menjadi kacau di saat Riley memperkenalkan diri dengan kelas barunya dan kepada teman-temannya, yaitu ketika ia menceritakan tentang kepindahannya yang menurut Riley sangat berbeda dan berubah. Ketika Riley memperkenalkan dirinya dan seketika temannya terdiam dan tidak berkata-kata sedikit pun, ini terjadi adanya disfungsi, yakni tidak atau kurang berfungsi salah satu kemampuanmu atau ekspresi dari suatu sifat kepribadian. Selain itu, saat terjadinya kontak emosi yang tinggi, ada rules yang mengatur Riley sehingga kesedihannya tidak berlebihan, yaitu modulasi, emosi yang tidak dapat disembunyikan atau diredam. Gejala fisik mengekspresikannya, tetapi emosi tersebut dikontrol sehingga tidak meledak-ledak. Emosi yang dirasakan oleh Riley merupakan penilaian atau evaluasi atau informasi yang berasal dari situasi lingkungan dan dari dalam tubuh. Rasa kesal dan jengkel lebih dominan dihinggapi seseorang apabila merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan baginya. Emosi joy dan sadness di sini sudah tidak lagi berperan.
Di saat kesendirian Riley, ada beberapa yang timbul, yaitu pertama, perasaan yang merupakan keadaan atau situasinya sebagai akibat dari perspektifnya terhadap stimulus baik eksternal maupun internal. Kemudian, tingkat emosi yang merupakan sebagai reaksi kompleks yang mengandung tingkatan aktivitas yang tinggi dan diikuti perubahan dalam kejasmanian serta berkaitan dengan perasaan yang kuat, yang berarti bahwa emosi lebih intens daripada perasaan. Perasaan yang dirasakan Riley merupakan perasaan yang timbul pada waktu sekarang, nyata, dan sedang dihadapinya dalam situasi tersebut. Dari film ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pikiran kita dapat merespon satu hal yang sama dengan cara yang berbeda. Contohnya, tentang hujan. Bahagia melihat hujan menjadi satu hal yang menyenangkan, karena kita dapat bermain hujan, namun di sisi lain rasa sedih pandangan tentang hujan akan membuat kita menderita karena kebasahan dan terendam air. Setiap emosi memiliki porsinya masing-masing, karena kita tidak selamanya akan merasa selalu bahagia. Kita pasti akan merasakan sedih, takut, marah, dan sebagainya. Apa yang dirasakan manusia dalam varian emosi dan ekspresinya telah dipelajari oleh para ilmuwan, khususnya yang berkecimpung di bidang tingkah laku manusia. Begitulah analisis saya tentang perspektif psikologis dalam film Inside Out. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.